Bagi teman-teman goeser sepeda MTB yang goesnya lebih sering di jalan aspal, tapi ban sepedanya masih ban pacul atau ban off-road, terus kepengen sepedanya lebih enteng dan ngacir, mungkin ini jadi salah satu solusi buat teman-teman semua. Yuk kita simak terus video ini. Assalamualaikum, halo semua. Di video ini saya akan berbagi pengalaman saya menggunakan sepeda saya yang tadinya MTB menjadi sepeda hybrid setelah saya gunakan selama 1 tahun lebih. Jadi awalnya gini teman-teman, saya gunakan sepeda ini merek MTB Polygon Xtrada 5 ukuran M berwarna biru tua. Saya pakai goes sepeda ini selama 6 bulan tanpa upgrade sama sekali. Nah, jadi yang saya rasakan saat itu, kok ini sepeda berat banget ya? Udah digoes pakai tenaga dalam, tapi nggak laju-laju. Kasus di sini bukan sepedanya yang jelek ya teman-teman, tapi stamina saya yang memang lemah alias melehoi. Akhirnya saya putuskan untuk mengganti ban bawaannya yang tadinya ban pacul atau ban off-road, merek Swalby Smart Sam, ukuran 27,5 kali 210 menjadi 27,5 kali 2,25 merek Swalby juga. Tapi ini beda, Swalby G1 All-Round. Bedanya di tekstur. Teksturnya ini kembang bintik-bintik kecil alias halus ya teman-teman. Nah, gimana rasanya? Ada perbedaankah? Ya, ternyata tekstur ban Swalby G1 yang kembangnya halus ini membuat sepeda jadi lebih laju alias lebih glinding ya teman-teman. Selanjutnya saya pakai ban Swalby G1 ini cuma 6 bulan saja teman-teman. Buat ngaspal, belusukan jalan kampung, dan sesekali lewat makadam. Ternyata saya masih ngerasa kurang dengan laju sepeda ini. Ketinggalan terus sama teman-teman yang kalau lagi gobar tuh kenceng-kenceng banget, saya ditinggal terus. Akhirnya saya putuskan untuk mengganti fork suspensi bawaannya merek Santur XCM menjadi fork rigid merek Moso. Selain itu, saya juga ganti bannya yang lebih kecil lagi, teman-teman. Merek Maxxis Detonator ukuran 27,5 kali 150. Alhasil ternyata signifikan sekali bedanya teman-teman. Beda banget dengan yang sebelumnya. Lebih ngacir. Pertanyaannya apa sih plus minusnya pakai fork rigid dan ban kecil ini? Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya teman-teman. Plusnya nomor 1, sepeda jadi makin ringan. Bisa berkurang sampai 1-2 kiloan lah. Yang kedua, sepeda jadi tambah ngacir teman-teman, terutama di jalan aspal dan jalan yang halus. Yang ketiga, asik banget buat nanjak, lebih enteng dan lebih laju. Yang keempat, handling jadi tambah gesit, soalnya fork udah diganti rigid. Jadi lebih agresif handlingnya teman-teman, karena enteng ya. Yang kelima, bisa hemat tenaga pastinya. Terutama paling berasa tuh ya kalau kalau buat goes jarak jauh. Itu berasa banget. Tenaga jadi lebih hemat ya, tidak boros. Minusnya adalah satu, kepala jadi pusing. Loh, kok pusing? Iya, soalnya gini, yang saya rasakan gini teman-teman. Jadi kalau dulu biasanya pakai fork suspensi kan ada peredamnya tuh. Saat jalan rusak atau jalan berbatu, nah itu enak tuh agak halus kan diredam. Nah kalau ini forknya pakai rigid teman-teman. Itu berasa banget mantul-mantulnya ya. Jadi mantulnya bukan karena suspensi, karena memang beradu sama tangan kita. Nah itu pusing ke kepala, pusing sekali. Tapi itu awal-awal aja, nanti kemudian akan terbiasa. Pusingnya juga nanti akan hilang. Yang kedua, tangan pastinya pegal banget. Pegal banget. Soalnya yang tadi nggak ada suspensinya. Jadi kita ngandalin yang namanya suspensi sikut. Sikut tangan kita maksudnya. Nah itu pegal sekali. Kembali lagi itu nanti akan terbiasa.
Yang ketiga, hati-hatilah saat goes ke trek tanah basah dan makadam alias jalan rusak dan jalan berbatu. Karena ban Maxxis detonator ini khusus buat aspal ya teman-teman. Jadi licin banget kalau kena tanah basah dan juga bahaya banget kalau di jalan-jalan batu bisa tergelincir gitu teman-teman. Tapi bukannya nggak bisa, tetap bisa jalan tapi harus hati-hati. Yang keempat, yang pasti kita nggak bisa ugal-ugalan lagi ya teman-teman. Terutama di jalan tanah dan jalan berbatu. Itu harus ekstra hati-hatinya. Jadi jangan disamakan dengan fog yang bersuspensi. Karena berbeda sekali. Oh iya, perlu digarisbawahi ya teman-teman. Semua itu berdasarkan pengalaman saya pribadi loh. Setelah 1 tahun lebih goes pakai rigid dan ban kecil. Mungkin ada pendapat teman-teman lain yang berbeda ya dari pendapat saya, yang pastinya juga pakai sepeda hybrid ya. Silakan dikoreksi apabila ada kekurangan dan dikomentari kalau ada pengalaman yang mungkin berbeda dengan saya, bisa di-share ke teman-teman yang lain ya teman-teman. Demikianlah sharing video dari saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan subscribe. Mohon maaf ya bila ada kesalahan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat semua. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Wassalamualaikum.